Ya, Mirsa, Anda kembali di Metro Pagi Prime Time. Salah satu catatan dalam perayaan Hari Jadi TNI adalah keterlibatan anggota militer dalam lembaga sipil. Dan berikut saya akan paparkan sejumlah aturan yang berkaitan dengan penempatan tentara aktif dalam berbagai organisasi pemerintahan. Kita akan lihat ada dua undang-undang dan juga peraturan presiden yang mengatur bagaimana penempatan militer dalam mengisi jabatan sipil, termasuk Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Pasal 47, kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, lalu diperkuat lagi dengan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2019. Memang penempatan militer hanya boleh di instansi pusat. Kita lihat bagaimana mekanisme penempatan prajurit TNI di instansi pusat. Kita lihat sesuai dengan permintaan kementerian atau lembaga. Jadi mekanismenya adalah kementerian atau lembaga terkait akan mengajukan permohonan dan jika disetujui oleh Panglima TNI maka akan diusulkan 3 calon dan nantinya akan sesuai dengan persetujuan dari kementerian atau lembaga yang mengusulkan. Kita lihat lagi bagaimana mekanisme lain jenjang karir ini di bawah kebijakan Panglima TNI dan juga pimpinan kementerian atau lembaga yang bersangkutan. Tentu saja calon yang diusulkan harus mengikuti kompetisi terbuka dan juga memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan termasuk juga kualifikasi, pendidikan, pelatihan, kemudian juga persyaratan lainnya. Namun hanya dilaksanakan pada instansi tingkat pusat. Kita akan lihat untuk data berikutnya terkait dengan 15 kementerian atau lembaga yang boleh diisi oleh prajurit TNI. Ini adalah 5 di antara 15 yang kita sampaikan tadi, termasuk Kementerian Pertahanan, BSSN, BIN, BNPT, Basarnas, dan juga BNPB. Jadi memang berkutat dalam bidang pertahanan, politik, hukum, bahkan sandi negara. Nah, terkait dengan hal-hal lainnya kita akan kembali ke Ade. Sebelumnya saya sampaikan dulu dalam HUT ke-74 TNI di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma Sabtu kemarin, Presiden Joko Widodo menyampaikan sedang melakukan harmonisasi peraturan presiden yang akan menambah posisi baru bagi perwira TNI. Dan sebelumnya pihak Istana mengatakan bahwa peraturan ini membuka peluang bagi personil TNI untuk memiliki jabatan fungsional di institusi sipil. Telah menambahkan 60 jabatan perwira tinggi baru untuk mengoptimalkan peran prajurit. Pemerintah saat ini juga sedang melakukan harmonisasi rancangan peraturan presiden tentang organisasi TNI yang akan menambah lebih dari 450 posisi baru untuk perwira berpangkat kolonel dan 300 lebih posisi baru untuk perwira tinggi TNI. Ya, pemirsa, kita akan bergabung dengan Ade Mulia untuk memandu dialog. Silakan, Ade. Baik, terima kasih Sumiang. Dan pemirsa, momen Hari Jadi ke-74 Tentara Nasional Indonesia atau TNI menjadi momen optimalisasi berbagai tugas dan fungsi TNI. Salah satunya profesional tentara yang tampak melalui kesiagaan di medan tempur, bukan di lembaga sipil. Lantas bagaimana sebaiknya TNI menempatkan diri di tengah kondisi tersebut? Telah bersama saya analis pertahanan dan militer Koni Rahakundini. Selamat pagi Mbak Koni. Selamat pagi. Mbak Koni, ini ada Perpres nomor 37 tahun 2019 tentang jabatan fungsional Tentara Nasional Indonesia. Kemudian pertanyaannya adalah, inikah wajah baru TNI karena kemudian banyak yang ketakutan dui fungsi ABRI kembali mencuat? Pertama kita ucapkan dulu selamat pada ulang tahun TNI yang kemarin saja baru berulang tahun ke-74. Yang kedua, ini mungkin kekhawatiran muncul karena kegiatan yang dilakukan oleh Imparsial beberapa hari lalu. Yang dinyatakan bahwa ada sekitar 1.000 perwira menganggur, perwira menengah ya. Yeah. Kemudian kalau nggak salah dinyatakan 500 perwira tinggi. Nah, sebelum kita menginjak, ini kalau saya lihat kan keterangan barusan yang disampaikan oleh Mbak Sumi sudah sangat jelas lah. Apa yang mereka, di mana mereka boleh berada, keberadaan mereka itu ditentukan oleh siapa, ya kan, dan tingkatnya di mana, sudah sangat jelas. Tetapi saya mau menekankan begini, kita harus belajar mengapresiasi apa yang juga dibikin oleh TNI secara internal. Apa yang dibuat oleh Panglima Hadi misalnya dengan apa yang disampaikan Presiden itu sudah jelas-jelas menjawab apa yang disampaikan oleh Imparsial. Contoh, ada penempatan 60 posisi baru ya, jadi posisi bentuk baru itu untuk perwira tinggi. Kemudian ada 450-an dengan reorganisasi TNI ya, akan reorganisasi ke dalam yang sedang dalam proses, itu akan menyerap si 450 tadi pamen, kolonel tadi. Belum lagi 300-an lebih posisi untuk
pati-pati lainnya. Jadi 360 pati sudah terserap, tambah 450. Berarti kan tinggal sedikit sekali. Nah, si sedikit ini kalau kita masukkan ke kementerian atau lembaga sipil, saya pikir kan itu kementerian lembaga sipil yang sangat korelasinya erat dengan TNI. Kementerian Pertahanan tanpa adanya tentara yang mengerti pertahanan, terus kita expect siapa? Orang-orang cuma akademisi seperti saya di Kementerian Pertahanan, nggak mungkin dong kalau 100% cuma itu. Ada yang gini loh, kita tahu apapun tentang pertahanan, kita tetap memerlukan orang. Karena aktornya memang orang-orang militer. Ada di situ. Nah, kemudian misalnya dengan bencana, ya kan? Kita coba lihat misalnya, apakah korelasinya nanti mereka akan kerjasama banyak dengan TNI? Karena rantai komando itu tetap harus ada. Misalnya BNPB, Pak Dori di situ. Apalagi BNPT misalnya. Apalagi BNPT terorisme. Jadi menurut saya itu hal-hal yang normal-normal saja. Jadi jangan sampai kita juga kemudian over worried gitu atau merasa setelah terjadi dwi-fungsi atau apapun itu. Kalau saya melihatnya nggak sebagai dwi-fungsi. Saya melihat adalah itu harmonisasi hubungan sipil militer yang erat. Hubungan itu kan PR-nya kita. Itu harmonisasi atau kebutuhan atau justru memang suplainya banyak lalu kemudian jadi gini, jangan dianggap atau memang ada kebutuhan. Ada seolah-olah ini pengarahan pemikiran ini nih ya. Saya mau cerita nih. Sekarang ini kita menghadapi perang yang salah satunya menjadi, kan kemarin Presiden menyatakan nih, ini agak konteksnya ke sana. Menyatakan TNI itu harus adaptasi kepada teknologi. Nah, kalau TNI adaptasi kepada teknologi, media sosial yang bikin gara-gara ini juga mesti kita kuasai oleh TNI dengan membuat misalnya saran saya nih, doktrin baru tentang perang informasi. Kenapa? Tentang penyerapan TNI di lembaga sipil itu seolah-olah dibentuk ada dwi-fungsi. Seolah-olah TNI kembali ke sipil, merebut ranah sipil. Ini yang kita mesti luruskan, nggak demikian terjadi adanya gitu loh. Jadi berlebihan kalau ada yang sangat berlebihan kalau saya bilang. Contoh misalnya selain itu, misalnya ada di BUMN, di PT DI. Siapa yang mengerti bikin pesawat tempur? Atau misalnya di PT PAL bikin kapal yang kecuali mereka pelaku dan betul-betul yang memakai alat peralatan itu. Jadi kita pun nggak boleh punya prejudice gitu loh. Dan kata difungsi itu kalau kita sepakat sudah hapus, ini kan sebuah hubungan sipil militer yang erat, malahan ada sinergi yang terbentuk. Saya nggak tahu apakah sepakat tidak dengan kata harmonisasi, tapi menurut saya ini sinergi yang terbentuk gitu. Kita selalu menggaungkan hubungan TNI Polri yang harus tersinergi, dan kita sekarang nggak diangkat tuh betapa bangganya kita melihat hubungan sekarang antara Pak Tito dan Pak Hadi. Tapi ketika TNI dengan ketika TNI dengan rakyat kenapa jadi tapi sebagai sekat pembanding gitu, sekat pemisah agar kemudian masyarakat terutama generasi milenial bisa membedakan dwi fungsi ABRI waktu zaman Orde Baru itu seperti apa dan lembaga-lembaga apa yang sebetulnya mereka sampai akhirnya masuk juga? Gini, dwi fungsi itu dulu betul-betul sampai kemana-mana merambah. Tapi waktu itu sampai ke DPR, MPR kan? Dan kalau kembali ke situ saya akan memang mendorong harusnya ada juga. Karena sekarang siapa yang mewakili golongan? Siapa yang mewakili pemikiran atau kebijakan itu tentang TNI kalau nggak ada perwakilan golongan di DPR, MPR? Jadi gini loh, kita boleh saja mereformasi. Tapi kita telah melewati masa reformasi itu hampir berapa? 19 tahun? Apakah lebih baik? Apakah harus ada yang dikoreksi? Anda setuju kalau nanti MPR ada perwakilan dari TNI Polri? Kalau saya bilang harus ada. Saya begini ya, kita kok bisa permisif, mohon maaf nih kalau saya menyebut nama orang, kok kita bisa permisif seorang artis yang tiba-tiba kita nggak tahu dia nggak punya latar belakang apapun tentang pertahanan, dan dia menyatakan ini masuk Komisi 1, ya kan? Kita diam-diam aja tuh. Terus tapi kenapa tiba-tiba kalau ada TNI yang akan mewakili golongan, saya sekali lagi bilang mewakili golongan ya, mau satu kah mau dua orang kah, tapi bukan mewakili golongan, itu kan kemudian kita ribut. Kalau saya sih secara akal sehat lebih khawatir dengan orang yang nggak punya background sama sekali dengan di Komisi 1 dibandingkan dengan meskipun orang kemudian takut ini kembali ke Orde Baru. Maka saya bilang media sosial ini harus juga dikonter oleh TNI, oleh BIN, oleh BAIS dengan kemampuan yang sangat masif. Kenapa? Jangan sampai Arab Spring terjadi di kita. Abad media sosial ini membuat negara itu terancam demokrasinya. Itu harus kita akui. Sangat terancam. Kalau kita mau baca referensi tentang bagaimana media sosial. Kedua, bukan saja kita tuh takut harus diretas tentang surel atau diretas bank kita. Yang harus kita aware sekarang, dan TNI harus aware, demikian juga Polri, diretasnya otak dan pikiran serta perasaan kita. That's it, masalah dengan media sosial. Sehingga sekarang kalau ditanya urgensi, tadi kan Presiden menyatakan ada naik 10 triliun nih. 10 triliun itu banyak. Dari 121 jadi 131. Salah satu yang menurut saya urgent adalah menaikkan anggaran untuk tata kelola, teknologi, dan juga kemampuan. 131 sudah idealkah atau idealnya berapa kalau menurut? Kalau nanya sama saya kayaknya pertanyaan yang salah, karena saya kan orangnya sangat idealistik untuk TNI. 7 kali dari itu, 700 triliun kan, pusing kan kalau ditanya sama saya. Tapi begini, saya mau bilang bahwa momentum sekarang kabinet baru terbentuk ini, segera kemudian Presiden akan dilantik, ini sebenarnya akan menjawab juga apa yang ditakutkan oleh imparsial. Dengan sudah terserap setengahnya itu, kita udah lega nih, statement kemarin. Tahu nggak bagaimana caranya supaya TNI itu kalau memang dikhawatirkan banget ada kerana sipil, kalau memang itu dikhawatirkan.
Kalau kita ini sipil sepakat mendukung visi misi presiden tentang poros maritim dunia, tentang nawacita, mau tidak mau TNI kita sudah harus berubah. Doktrin TNI harus berubah, postur TNI harus berubah, gelar TNI pun harus dirubah. Kemana mereka? Mereka menjadi outward looking defense. Ketika saya bicara outward looking defense, saya mau contohkan, nggak usah susah deh, satu aja deh. Kita harus mengamankan kawasan. Thailand negara sekecil itu aja punya kapal induk, masa Indonesia nggak punya? Nah, kalau sampai kita bisa beli kapal induk satu, maka tadi saya bilang 700 triliun itu idealnya anggaran pertahanan. 2.000 prajurit langsung terserap. Dari Trisata Pamen sampai ke bawah. Itu contoh. Jadi kita pun mesti konsekuen. Jangan sampai kita hanya cuma tahu memprotes, tapi nggak memberikan solusi. Oke. Mbak Koni, tapi kalau kita runut ke belakang begitu ya. Perpres ini kan kemudian berasal dari pasal 31 PP nomor 39 tahun 2010 tentang administrasi prajurit TNI begitu ya. Ini kondisi apa macam itu sehingga kemudian tercipta PP seperti ini? Terus saya bilang tadi bahwa banyak sekali hal yang sebenarnya kementerian lembaga terkait itu memerlukan kebutuhan berarti kebutuhan. Jadi jangan sampai kita itu melihatnya terpilah-pilah. Saya mau ambil contoh lagi ya. Ketika Sungai Citarum yang demikian terkontaminasi dibersihkan oleh Letjen Doni Monardo waktu itu masih Pangdam gitu. Kita semua kayaknya oke lah kewajiban tentara gitu. Kenapa kita nggak bilang difungsi saat itu? Kenapa begitu dia sekarang masuk dalam sebuah ranah departemen, lalu dianggap itu difungsi. Jadi kita pun sipil nih harus mengkoreksi cara kita berpikir. Begitu juga dengan ketika TNI masuk ke desa begitu ya? Ke desa, menolong orang melahirkan, mengajar di sekolah, terus kebakaran hutan. Mau kita hitung juga itu sebagai difungsi. Jadi kita mesti logik lah gitu, bicara tentang difungsi itu apa difungsi. Dan jangan mengotori, meracun milenial yang terputus sejarah dari difungsi, seolah-olah mencampur adukan antara apa yang harus dilakukan TNI hari ini dengan tantangan hari ini. Ya kan, seolah-olah menjadi back to. Tapi Mbak Koni, ada batasan juga level-level jabatan kemudian mereka juga diatur. Apakah mereka pembatasan ini juga sudah ideal menurut Anda? Saya kira kalau jabatan itu diatur itu sudah pasti ideal karena begini loh. Kecuali ada satu kasus mungkin yang di ESDM itu salah satu kolonel. Tapi saya nggak mau masuk ke satu kasus ya, karena kalau kasus itu jangan dianggap the whole TNI gitu loh. Dan saya juga belum tahu kenapa dia ada di situ. Tapi intinya adalah saya percaya sekali dan kita harus percaya mekanisme sistem di dalam TNI itu, di dalam tentara itu jauh lebih bagus daripada sipil. As simple as that. Jadi sekarang kalau sampai ada penempatan siapa dan kenapa dia ditaruh di situ, pasti sudah ada latar belakang yang jelas. Jadi ini bukan karena memang berawal dari supply anggota TNI yang kemudian katanya menganggur banyak gitu tadi ya. Saya bilang sosmed kita itu harus dikontrol sehingga PR ke depan ini dalam kabinet baru. Kementerian Pertahanan itu ada dua saya bilangnya, tiga malah. Satu, apa sih kebijakan poros maritim dunianya Presiden Jokowi itu harus diimplementasikan terhadap kebijakan pertahanan. Apakah menjadi poros dirgantara permukaan dunia juga? Lalu bagaimana pasukan itu digelar? Pembentukan Pangkalan 4 cukupkah? Kogawilhan 3 cukupkah? Gitu. Khusus harus lebih besarkah? Itu kan harus dijawab. Yang kedua adalah masalah tentang bela negara. Bela negara itu menjadi program pentingnya Kementerian Pertahanan. Waktu itu Menhan menjadikan 100 juta loh. 100 juta. Ingat kan masih? Saya mau tanya, 100 juta orang itu kemana? Pada saat kemarin begitu mudahnya Papua terbakar, begitu mudahnya pemuda turun ke DPR, menduduki Ovintas, datang ke Mabes gitu. Apa yang salah? Kemana sih orang bela negara ini? Nah, jadi harus ada balance scorecard, menghitung anggaran sebesar itu di Kemhan kemarin 2014 sampai 2019 menghasilkan 1 juta kandidat bela negara. Outputnya gitu ya? Seperti apa? Harus ada balance. Oke. Next kita bicara soal wajah baru TNI yang harusnya lebih baik, idealnya lebih baik. Apa saja do dan don't-nya kemudian agar kemudian orang tidak takut. Karena mungkin masyarakat Indonesia masih sangat-sangat trauma dengan istilah-istilah Orde Baru, mungkin masih sebenarnya do and don't-nya. Sebenarnya kalau dibilang trauma, saya bilang sih trauma sama orang yang nggak ngerti juga gitu loh. Belajar memahami sesuatu dalam konteks masa itu. Saat itu tidak ada pilihan, kita harus melakukan pilihan seperti Orde Baru gitu loh. Bahwa kemudian tidak sesuai lagi dan kemudian kita mundur kan nggak berarti Orde Baru itu salah loh. Dalam 30 tahun periodenya negara ini terselamatkan karena Orde Baru. Itu kita mesti juga belajar menghargai apa yang telah dicapai. Kalau waktu itu gubernur, bayangkan 30 tahun lalu gubernur kita anggap udah dengan cara seperti sekarang. Ya kan, seorang apa bisa tiba-tiba jadi gubernur. Nah, jadi itu coba dipisahkan. Nah sekarang juga kenapa ranah sipil ini nggak boleh terlalu diotak-atik. Kalau saya sekarang ditanya, bagaimana nih misalnya untuk keamanan cyber, keamanan perang komunikasi, bagaimana mendukung BAIS, mendukung BIN, ya kan? Banyak sekali kok cyber kita itu kan sipil.
hacker-hacker kita yang jago-jago yang kemudian bisa kita robah menjadi positif gitu kepentingannya, itu banyak dari apa mau kita permasalahkan mereka kemudian masuk ke lembaga itu ataupun sebaliknya yang ahli di militer dilembagakan ke lembaga sipil. Yang terakhir juga mungkin adalah terkait kalau memang mau terkait penyerapan ya, ngomong penyerapan lagi. Kenapa kita nggak bikin aja juga tentara cyber? Kalau memang sekarang ancaman nyata itulah dunia maya kok, ya kan? Sama seperti Cina telah membentuk Blue Army, Amerika juga telah membentuk itu sebagai tentara poros maritim dunia. Artinya kita bukan tentara kelas kawasan loh, sudah harus kelasnya di 2 samudera. Tentara cyber itu istilahnya yang Blue Army kita menyebutnya kan, tentara biru gitu. Nah, tapi kalau saya pikir itu sudah harus dibentuk. Kalau itu dibentuk, bayangkan, Pangkalan akan dibentuk 4 lagi. Kogab Wilhan saran saya ditambah 1 lagi. Sudah 4 Kogab Wilhan. Kemudian tadi jadi outward looking defense. Kapal kita oke lah nggak usah kapal induk seperti Amerika, kapal induk untuk heli serbu aja. Itu menyerap berapa? Nah, saya rasa nggak usah pusing kita dengan masalah-masalah penyerapan nggak usah tadi. ketakutan apalagi berlebihan begitu ya. Dan sekali lagi harus dibantu oleh media bahwa ini pasti sudah ada mekanisme dan ada keperluan dan ada permintaan, kan nggak bisa nggak ujuk-ujuk ditaruh gitu oleh TNI di sana. Ada juga yang nyinyir Mbak Koni terkait dengan kado. Karena kita nyinyir semua. Kado dari Pak Jokowi atau Pak Presiden terhadap TNI yang tunjangan kinerja TNI menjadi 80% di tahun 2020 ini kenaikannya. Ini apakah kado yang memang sesuai atau memang Anda membacanya seperti kalau apa? tunjangan kinerja saya mungkin belum terlalu memahami apa ya. Tetapi kalau ini misalnya kaitan dengan tunjangan kesejahteraan, ya kan, saya sangat mendukung. Contoh misalnya tentang perumahan prajurit. Kita ini bicara tentang Asabri misalnya. Selama ini Asabri itu sebenarnya ngurusin rumah apa sih? Kalau saya perhatikan cuma rumah. Kenapa rumahnya itu yang jauh di pelosok mana, kemudian susah kemana-mana gitu, dan jarang tentara mau di sana gitu. Karena mungkin rumahnya hanya untuk kelas-kelas prajurit yang level menengah ke bawah. Pernah nggak terpikir gitu, kita tuh harus memanusiakan juga Pamen yang rumahnya itu betul-betul rumah yang sesuai dengan posisi dengan Pamen, dekat dengan Mabes, karena mereka kan bicara tentang kebijakan nih, ya kan, apakah kemudian di seputaran Cilangkap dan sebangsanya, yang kemudian harus didorong gitu loh. Nah, menurut saya pembenahan itu harus terjadi, jadi jangan sampai kita soal punya program kesejahteraan prajurit, tapi stuck dengan perumahan yang di ujung pelosok kemana nggak laku dan malah menghabiskan uang dari Asabri yang atau stuck lah nggak habis, tapi kemudian tidak bergulir selama 2-3 tahun gitu, stagnan. Atau seperti apa? Nah, kebijakan seperti ini masih terjadi. Kalau saya lihat, Mabes TNI itu harus sebenarnya dijaga juga oleh lingkungan para perwira yang bisa anytime, anywhere dipanggil segera untuk melakukan tindakan cepatnya tentara. Baik, tapi yang paling menarik tadi Anda justru setuju TNI masuk ke MPR, ini pasti menjadi kontroversi tersendiri. Enggak juga. Kalau risetnya jelas enggak. Coba saya tanya lagi. Seseorang yang latar belakang zero dari pertahanan keamanan pengen masuk Komisi 1. Yang artis. Artis yang nggak perlu sebutkan marah kan. Nah, jadi kenapa kita nggak ribut? Kenapa kalau sekarang TNI yang jelas-jelas punya pengalaman, pengetahuan, pendidikan, pelatihan tentang itu, kita ribut. Baik, Mbak Koni terima kasih telah sharing bersama kami di Metro Pagi Prime Time.